Hanya memang hadis ini khilaf oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan dhaifun marfu'un, shahihun mauqufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa mawalah ma ba'd. Baik pemirsa El Kalam dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa kembali dengan Asatidzah El Kalam. Telah masuk banyak pertanyaan, insyaallah akan kita kupas satu-satu. Tapi menginjak pertanyaan pertama, mulai kapan kita dianjurkan untuk berkurban? Jadi ini ada satu pertanyaan tapi beranak gitu para ustadz. Pertama, kapan orang itu mulai berkurban? Jadi mungkin berkaitan tentang usia, mungkin. Terus kemudian, apakah ketika sudah mulai berkeluarga atau sudah mulai mempunyai penghasilan? Jadi dia nggak ngelihat balik atau tidak balik, tapi lihat berkeluarga atau penghasilan. Berikutnya lagi, dan apakah kurban itu harus dilaksanakan seumur hidup? Maksudnya setiap tahun itu apakah orang harus berkurban? Gitu para asatidzah. Terus kemudian masih ada lagi, selain itu apakah boleh berkurban dengan nazar? Nah, dan nanti mungkin ada penjelasan terkait masalah nazar. Terus di closing dengan ucapan mohon pencerahannya Pak Ustadz. Masya Allah. Terlebih dahulu sebelum menjawab terkait usia minimal boleh berkurban itu, terkait hukum korban itu para ulama terbagi menjadi tiga. Ada tiga pendapat. Yang pertama adalah mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa korban itu sunnah muakkadah dan tidak wajib, baik bagi yang mukim maupun yang musafir. Dan pendapat ini juga diamini oleh Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri mazhab Hambali. Kemudian pendapat kedua, bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib, baik bagi yang mukim maupun bagi yang musafir. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Maliki. Kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwa berkurban itu wajib bagi yang mukim, tapi tidak wajib bagi yang musafir. Mukim itu apa? Mukim itu adalah yang tidak bepergian, sedangkan musafir itu yang bepergian. Dari tiga pendapat ini nanti bisa dipilih mana yang yang diambil begitu. Terlepas dari hukum kurban, jika melihat daripada pendapat para ulama terkait hukumnya, maka usia minimal seseorang itu dianjurkan untuk berkorban itu adalah usia balik. Karena balik itu adalah permulaan daripada taklif, daripada pembebanan syariat. Dan pembebanan syariat itu, taklif itu salah satunya adalah mencapai usia balik. Nah, sehingga bagi anak-anak yang di bawah usia balik, bolehkah berkorban? Kalau ditanya itu ya boleh. Sebagai apa? Pendidikan. Contohnya sholat. Sholat itu bagi anak yang belum balik ya belum wajib sebenarnya. Tetapi harus tetap diperintahkan sebagaimana dalam hadis muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin itu. Kalau usia 7 tahun harus sudah diopiai, kalau sudah 10 tahun harus ditegasi
Artinya kalau 10 tahun kok meninggalkan sholat, boleh dipukul. Itu pun pemukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak sampai melukai. Nah, sehingga bagi anak-anak yang masih di bawah usia balik, berkorban boleh, tapi dia tidak wajib dan tidak penekanan sunnahnya itu tidak seperti yang kalau balik. Kalau kapan seorang itu wajib? Apakah wajib korban? Tanya tepatnya kapan ya? Kapan terkait kapannya, Ustaz? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dihukumi di sini, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musolan. Barang siapa orang yang punya kelonggaran, artinya ada uang sisa di luar kebutuhan pokok di hari tasyrik, maka kok tidak berkorban, apa kata Nabi, fala yaqrabanna musolan. Ya Allah. Hendaknya dia tidak boleh mendekati masjid kami. Bisa jadi keimanannya dinafikan oleh Nabi. Kalau dia masih iman, kenapa dilarang mendekati masjid? Hanya memang hadis ini khilaf oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan dhaifun marfu'un, shahihu mauqufan. Ya, khususnya dari jalur Abdullah bin Wahab. Nah, ini yang menganggap hadis ini marfu'. Artinya sekalipun khilaf di antara para ulama, tapi ada yang menganggap hadis ini marfu', sehingga bisalah dijadikan jadi hujah. Sehingga kalau pertanyaannya kapan seorang itu wajib membayar korban atau berkorban, ya jawabannya ketika dia punya kemampuan. Keluar dari usia tadi ya, usia memang yang diharuskan yang sudah balik, tapi yang anak kecil pun boleh. Nah, intinya di sini, nah pertanyaannya kapan seorang wajib korban? Jawaban saya kok, ya ketika dia punya kelebihan dari harta, ya kelebihan dari harta untuk kebutuhan pokoknya, maka dia harus berkorban, ya harus berkorban. Kalau tidak, bisa tidak diakui keimanannya oleh Nabi. Nah, ini mungkin sedikit tambahan. Walaupun dulu satu-satu katanya golek makalah, Pak. Kaulnya Imam Abu Hanifah ya, yang mengatakan dari hadis ini dihukumi wajib itu ya. Kalau bagi orang yang punya kemampuan ya wajib, tidak hanya sekedar sunnah muakkadah, wajib berdasarkan hadis ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz sedikit kita. Baik, teman-teman sekalian menginjak ke pertanyaan berikutnya para Ustadz, karena ini pertanyaan berangkap. Apakah korban ini setiap tahun seperti puasa atau sekali seumur hidup seperti ibadah haji? Nah, ini bagaimana terkait pertanyaan ini? Ya, langsung kita jawab aja. Korban itu ya setiap tahun ketika hari disunahkan, ketika hari tasyrik. Karena afdhalu a'mal fi ayyami tasyrik iraqatud dam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sebaik-baik amal yang kita harus disunahkan untuk melakukan di hari tasyrik itu ya menyembelih binatang korban. Jadi memang ini amalan sanawian, amalan yang disunahkan untuk setiap tahun dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terus lanjut aja tanya. Pertanyaan terakhir Ustaz, terkait boleh nggak bernazar untuk berkurban? Terakhir ini Ustaz. Boleh. Boleh. Boleh ya? Ya, Rasulullah mengatakan man nadzara fi ghairi maksiatin, ya. Barang siapa orang yang bernazar tidak dalam konteks kemaksiat, ya harus dipenuhi. Fal yuti'hu. Harus dipenuhi, wajib dipenuhi. Kalau orang nazar korban wajib dipenuhi. Kalau tidak dia harus terkena kafaroh menyelisih nazar. Gitu. Masya Allah, jazakallah khairan bahkan wa in kana fakiron, sekalipun orang fakir itu nanti ditunggu sampai dia mampu. Karena ditunaikan. Karena nazar. Nazar. Nazar jadi wajib. Baik.
Baik, pemirsa kalam sekalian, langsung pada kesimpulan. Nah, terkait pertanyaan pertama ini, yaitu tadi Ustaz tadi sudah memaparkan terkait hukum korban begitu. Nah, pendapat pertama ngomong sunnah muakkadah, misal Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kemudian ngomong wajib baik mukim maupun musafir. Nah, dan yang satu lagi mengatakan itu wajib hanya bagi yang mukim saja. Terus kemudian juga sudah dijawab terkait siapa yang kena syariat untuk berkorban, yaitu mereka yang sudah masuk usia balik serta mampu. Jadi balik serta mampu. Terus kemudian apakah ini sekali seumur hidup? Ternyata dijawab oleh semua ustadz dan diwakili oleh Ustadz Sikit bahwa ini setiap tahun. Nah, setiap tahun. Intinya teman-teman sekalian, kita nggak boleh hitung-hitungan sama Allah SWT. Kalau kita hitung-hitungan nanti, kalau Allah hitung-hitungan gimana? Malah susah nanti kita. Nah, tenang aja, segala sesuatu yang kita dermakan di jalan Allah tidak bakal berkurang. Kemudian bahkan Ustadz Sikit menguatkan sebaik-baik ibadah di hari-hari tasyrik ya motong kambing, kurban maksudnya. Dan terakhir, apakah boleh bernadar untuk kurban? Boleh, kesepakatan para ulama dalam hal ini boleh dan dijelaskan oleh para ustadz tadi. Baik, mungkin itu terkait pembahasan pertama atau pertanyaan pertama. Insya Allah nanti kita akan menginjak ke pertanyaan kedua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.